Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, dan hal-hal lain di seputar FIB bersama para narasumber dan pakar dalam bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Pengembangan Karir Unpad, yaitu Ibu Dr. Rosaria Mita Amalia. Selamat pagi Bu Amel. Selamat pagi Bu Lina, apa kabarnya? Baik. Sekarang Bu Amel mungkin bisa menjelaskan pada kawan Sinatra apa sih yang disebut dengan Kepala Pusat tugas-tugas atau Kepala Pusat Pengembangan Karir ini. Oke, jadi buat teman-teman Sinatra semuanya ya, salam kenal. Saya Rosaria Mita Amalia, Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran. Biasanya suka dipanggilnya Bu Amel gitu. Bu Amel ya. Jadi sejak 2018 itu Unpad itu memiliki satu unit yang namanya TSCDC awalnya. Tracer Study and Career Development Center. 2018 belum lama. Belum cukup lama, tapi mudah-mudahan kita makin berkembang gitu ya, Bu Lina. Tentu saja. Nah, sejak 2018 itu namanya TSCDC, nah, Tracer Study and Career Development Center, karena memang fungsinya atau tugasnya di antara lain adalah melakukan kegiatan studi penelusuran alumni atau Tracer Study, dan pengembangan karir ya, berbagai program karir. Nah, lalu itu sampai 2020. Lalu dengan adanya pergantian pimpinan di universitas, unitnya sedikit diubah begitu, tapi tupoksinya hampir sama. Sejak 2020 menjadi PPK atau Pusat Pengembangan Karir. Pusat Pengembangan Karir. Ya, sesuai dengan terminologi yang ada di Dikti begitu yang ada di kementerian. Nah, sejak 2020 kami bertransformasi menjadi Pusat Pengembangan Karir. Ya. Nah, di situ unit ini ada di Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad di Unif begitu ya teman-teman ya. Dan kemudian juga tugasnya di antara lain adalah program-program atau layanan yang kami berikan. Itu diantaranya adalah untuk pengembangan karir ya. Karir di sini. Jadi yang utamanya layanannya untuk pengembangan karir. Untuk pengembangan karir, Bu Lina. Jadi karir ini tidak kita sempitkan ya, hanya bekerja misalnya di korporasi ya, tapi juga bisa kita lebarkan untuk yang termasuk yang lanjut studi. Itu juga bagian dari termasuk karir untuk ya? Karir. Mereka bisa betul, memilih ketika lulus ya, alumni dari suatu perguruan tinggi, apakah mereka mau langsung berkecimpung di dunia kerja ya, mau kerja di korporasi, di institusi pendidikan, di kementerian, di pemerintahan, betul di pemerintahan, banyak sekali opsi-opsinya ya. Tapi mereka juga bisa lanjut studi ya, yang ingin fokus ya melanjutkan studinya atau bahkan juga wirausaha. Itu layanan yang pertama. Itu layanan yang pertama. Jadi kita memberikan semacam seminar ya, pelatihan untuk ketiga bidang ini. Dan ini kami bekerja sama dengan mitra-mitra industri, khususnya ya mitra-mitra strategis Unpad yang memang sudah kita punya relasi yang cukup baik ya, yang sangat baik, malah mereka selalu support berbagai kegiatan kami. Boleh disebutkan relasi Unpad yang cukup baik yang selama ini support sekali pada kita? Misalnya ada Pertamina, ada Paragon, lalu kemudian ada Tanihub, dan banyak lagi BUMN yang memang sudah jadi mitra magang ya. Karena magang itu juga salah satu layanan yang diberikan Bu Lina di pusat karir ya. Karena itu adalah praktek kerja atau melatih mahasiswa sebelum mereka betul-betul berkecimpung di dunia kerja. Tadi magang, salah satu layanannya juga. Salah satunya magang. Lalu kemudian ada kerjasama DUDI ya, dunia usaha, dunia industri ya teman-teman ya. Dunia usaha, dunia industri. Jadi di situ kita juga menjalin berbagai relasi ya dengan mitra-mitra kami untuk banyak melakukan berbagai kegiatan. Misalnya rekrutmen khusus Unpad. Nah, itu juga sudah mulai kita jajaki ya, dan sudah kita kembangkan di 4 tahun terakhir ini. Misalnya istilahnya talent scouting. Jadi teman-teman perusahaan-perusahaan tuh ingin sekali loh sebetulnya ya merekrut talent terbaiknya Universitas Padjadjaran. Dan pasti banyak ya. Dan pasti banyak ya, karena kita prodinya juga kaya ya Bu Lina ya, dari kesehatan, dari saintek, dari sosio-humanore, kita punya lengkap ya. Kita punya lengkap termasuk juga teknik. Nah, dari perusahaan-perusahaan itu mereka sering meminta talent terbaik, dan itu diajukan kepada kami di Unif ya. Biasanya kalau sifatnya multidisiplin dikelola oleh Unif. Tapi kalau sudah sangat spesifik, misalnya ada
berbagai perusahaan yang berkecimpung di bidang peternakan, ingin pertambangan ya, atau pertanian, mereka spesifik ingin minta yang backgroundnya seperti itu, kita berikan biasanya ke fakultas, untuk dikelola ya. Artinya mitra universitas ya mitra fakultas dengan prodi ya. Begitu juga dengan mitra prodi, kalau memang sifatnya multidisiplin itu bisa dikembangkan kepada kami. Terus layanan apa lagi? Tadi magang. Selain itu ada bimbingan karir. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga harus cermati ya. Jadi selama ini kita pasangnya sudah di website ya. Jadi semua layanannya. Apa websitenya? Websitenya itu karier.unpad.ac.id ya. Karier.unpad.ac.id. Dan juga kita punya medsosnya di IG itu @karier.unpad. Itu silakan teman-teman bisa follow. Followernya juga sudah cukup banyak ya. Di situ kita hampir tiap hari memberikan informasi ya, informasi-informasi terpilih yang bisa teman-teman manfaatkan ya untuk pengembangan karir. Termasuk ada layanan pengembangan karir ini. Kami bekerja sama dengan tim psikologi Unpad. Layanannya itu untuk siapa diberikan? Untuk mahasiswa dan alumni ya. Mungkin ada banyak mahasiswa kita begitu ya yang kemudian dia galau di tengah-tengah semester. Ini sebenarnya saya tuh cocok nggak sih kalau misalnya tetap meneruskan, atau karir seperti apa sih nanti yang mungkin untuk saya. Betul. Atau misalnya ada orang tua ingin memaksakan dia berkarir di mana, tapi sebenarnya dia passionnya kemana gitu. Nah itu bisa dikonsultasikan dan itu sifatnya confidential ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nyaman bercerita kepada tim dari psikologi, kemudian akan diolah begitu ya. Artinya akan diberikan masukan dan lain sebagainya. Oh jadi layanannya itu bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk alumni. Untuk alumni, terutama alumni baru ya, atau fresh graduates begitu Bu Lina. Jadi mungkin mereka baru meniti karir ya, lihat-lihat peluang apa seperti apa di dunia kerja, apakah mau wirausaha gitu ya, apakah mau bergabung di dunia korporasi ataupun lanjut studi. Jadi itu semua bisa dikonsultasikan. Padahal baru berdiri tahun 2018 tapi kegiatannya udah banyak banget. Apa event yang besar yang pernah dilakukan Bu Amel? Jadi sebelum pandemi itu kita kegiatannya semuanya offline ya, tapi ternyata pandemi ini juga membawa hikmah gitu ya Bu Lina ya. Pasti. Jadi kalau sebelumnya kita cuma bisa ngadain seminar itu offline sebulan 2 kali gitu ya. Sekarang kalau selama pandemi itu 1 bulan tuh kita bisa menyelenggarakan 4-5 kali dengan mitra yang berbeda. Dan artinya apa? Artinya teman-teman Unpad ya dan alumni itu mereka bisa mendapatkan banyak insight. Di perusahaan ini dengerinnya kayak gini ritme kerjanya, di perusahaan ini begini. Jadi itu kekayaan tersendiri ya buat teman-teman ya. Dan benefit loh teman-teman kalau misalnya Unpad mengadakan itu kan gratis. Gratis ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Dapat banyak informasi, betul, bisa mendengarkan kerja langsung dari pimpinan puncak tertinggi perusahaan ya, bagaimana budaya kerjanya, sistem rekrutmennya, lalu kemudian bagaimana pimpinan perusahaan itu bisa berkarir dari awal. Kan menarik ya. Menarik mungkin banget. Bu Lina kalau kita dengerin ya di seminar yang khusus berapa biaya yang harus kita keluarkan ya. Ini kita undang ke kampus dan free. Oke. Nah, sekarang salah satu tugas atau apa ya pelayanan yang Bu Amel harus berikan juga diantaranya pelacakan alumni. Betul Bu ini Lina. bisa diceritakan nggak dan apa manfaatnya untuk institusi juga untuk alumni itu sendiri? Oke. Ini kita kenal dengan tracer study ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman alumni ya atau mahasiswa yang dengar tracer study ini mudah-mudahan udah nggak asing ya, karena sudah terpapar lah ya informasinya dengan baik. Jadi tracer study atau studi penelusuran alumni adalah merupakan salah satu tugas yang kami jalankan di unit PPK ya, Bu Lina ya. Jadi kita berusaha menggali informasi teman-teman mengenai isian melalui isian kuesioner ya. Di mana sih posisi teman-teman sekarang setelah lulus dari prodi masing-masing di Unpad ya. Kita pengen tahu berapa lama sih masa tunggu teman-teman ketika begitu lulus ya sampai mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha atau lanjut studi. Itu kita ingin tahu. Lalu kalau yang kerja di korporasi kita pengen tahu juga nih teman-teman di mana sih, di institusi pendidikan kah, di kementerian, di organisasi nirlaba, di multinational company, di BUMN, BUMD, itu kita ingin tahu posisi ya. Ditempatkan di mana, lalu kemudian ada juga penghasilannya berapa. Tadi Bu Amel kan berkali-kali bilang kita ingin tahu nih. Kenapa ingin tahu? Betul. Bukan kepo ya atau gimana ya teman-teman ya. Dan semua data-data teman-teman itu confidential sifatnya ya. Jadi artinya tidak
akan tersebar begitu ya. Itu diperlukan untuk apa? Sebenarnya itu secara nasional, Bu Lina. Jadi manfaat itu tidak hanya untuk Unpad tapi negara loh, teman-teman ya. Jadi artinya hasil tracer study ini tidaklah hanya dilakukan oleh Unpad, tapi semua perguruan tinggi baik vokasi ya maupun non vokasi, PTN, PTS di seluruh Indonesia. Jadi negara itu pengen tahu ya bahwa gimana sih sebenarnya ya penduduk kita ini berkembang gitu ya, karena itu kan SDM itu merupakan salah satu kunci ya keberhasilan dari pembangunan apalagi nasional. Indonesia kan SDM-nya besar sekali. Betul, apalagi nanti dengan adanya bonus demografi ya yang bisa menjadi challenge maupun benefit untuk kita begitu Bu Lina. Jadi itu misalnya kita bisa terpetakan ya, khususnya kita bicara lingkup lebih kecil, misalnya universitas ya atau fakultas atau prodi. Jadi kan keuntungan ya untuk prodi ya untuk melihat. Jadi prodi itu kan melakukan proses pembelajaran ya selama 3,5 tahun, 4 tahun gitu kan, kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah hasilnya ini bisa kita lihat dari tracer study teman-teman. Sebenarnya Dikti menentukan misalnya yang paling baik itu adalah bekerja berwirausaha atau lanjut studi itu kurang dari 6 bulan misalnya. Oh, itu idealnya ya. Idealnya. Nah, nanti prodi bisa melihat, wah lulusan dari kami prodi ini kira-kira apakah lebih dari 6 bulan, apakah 1 sampai 2 bulan. Nah, seperti itu kan jadi artinya cepat terserap di dunia kerjanya. Dan mungkin jadi bagi prodi sendiri harus introspeksi ya. Kalau misalnya lama, ini ada yang salah dari kurikulum kita apa? Betul, artinya mungkin tidak salah ya, atau mungkin ada kurang tepat, ada yang harus diperbaiki begitu ya. Dikembangkan. Nah, itu perlunya kemudian menjalin kembali mitra ya. Jadi teman-teman alumni yang sudah lulus itu jadi duta prodi. Jadi nanti suatu saat bisa diundang loh teman-teman ke prodinya masing-masing ya untuk cerita. Oh ternyata banyak sekali ini mata kuliah ya atau muatan-muatan yang teman-teman dapatkan di program studi yang bisa membantu pengembangan karir. Oh tapi ternyata ada loh Bu Lina, ada beberapa aspek yang kelihatannya kurang nih atau harus dikembangkan. Nah ini bisa jadi masukan untuk prodi. Jadi artinya silaturahmi itu melalui tracer study ya teman-teman alumni ya. Jadi artinya kami tuh masih terus mengingat teman-teman ya, dan kita juga berharap teman-teman alumni juga bisa back to kampus memberikan kontribusi nanti kepada prodi, fakultas univ, salah satunya melalui pengisian tracer study yang lengkap. Nah ini dari tahun 2018 sampai sekarang, bagaimana kondisi alumni kita dalam mengisi kuesioner, Bu Amel? Mungkin bisa dijelaskan pada kawan Sinatra. Nah ini juga termasuk challenge ya teman-teman ya, makanya kita sangat perlu nih bantuan teman-teman alumni untuk mengisi dengan lengkap kuesioner ya. Kita sudah ada platformnya, diisinya juga mudah begitu ya. Platformnya itu di webnya tadi? Di website yang tadi sudah ada untuk tracer study. Jadi bisa pakai mobile phone, bisa juga pakai laptop, bisa diisi dulu, nanti disambung lagi. Tapi yang penting setelah diisi jangan lupa untuk sampai lengkap ya, karena agar datanya bisa kita olah dengan maksimal begitu. Jadi kalau melihat dari 2018 begitu ya, mungkin satu hal yang kita targetkan adalah respon rate. Jadi pengisian kuesioner itu seberapa banyak. Karena sifatnya tracer study ini sensus Bu Lina. Jadi kita nggak bisa sampling, nggak bisa. Jadi betul-betul harus 100%. Betul-betul harus diisi lengkap oleh semua alumni begitu ya. Jadi respon rate itu merupakan target kita ya, dan sejak 2018 itu selalu ada perkembangan ya, dari mulai awal unit ini berdiri begitu ya, tentunya juga dengan support dari pimpinan univ, fakultas dan prodi ya, karena kita nggak bekerja sendirian ya Bu Lina. Nah itu terus beranjak naik untuk respon rate. Gitu. Boleh disebutkan jadi kenaikannya gitu, dan dan apa yang Bu Amel harapkan lagi nih dari para alumni untuk mau mengisi? Sebenarnya target kita tuh 100% ya teman-teman. Jadi semua teman-teman yang memang sudah jadi alumni Unpad, ayo dong isi dengan lengkap gitu ya. Jadi respon rate kita tuh bisa 100%. Artinya apa? Kalau data kita 100% sangat mudah bagi kita untuk melihat real yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya respon itu cuma 20% gitu, gimana kita bisa mengambil simpulan secara general bahwa misalnya penghasilan yang didapatkan oleh alumni kita tuh berkisar, itu kan baru cuma 20%. Jadi dengan adanya 100% itu akan lebih mudah bagi kami untuk melihat real datanya begitu ya Bu Lina ya. Misalnya dari 100%, oh jelas yang masa tunggunya kurang dari 6 bulan itu ternyata ada 90%. Wah luar biasa, kita berarti tinggal 10%-nya
yang harus kita berikan treatment khusus gitu misalnya. Termasuk juga kurikulum ya Bu Lina, untuk di prodi itu sangat ini nih berguna. Kalau misalnya ini yang responnya banyak atau tadi tingkatnya bagus. Apa sih keuntungannya untuk prodi, untuk fakultas, untuk universitas? Jadi artinya ada gambaran yang real tadi Bu Lina. Terus akan menaikkan apa lagi? Oh ini betul teman-teman. Jadi ya dari kementerian ya, setiap universitas itu sudah diberikan target yang namanya indikator kinerja universitas, indikator kinerja utama atau IKU ya disebutnya. IKU disebut ada 8 IKU ya. Salah satunya adalah lulusan cepat bekerja menjadi nomor 1 IKU-nya. Oh itu IKU 1 ya? Itu IKU nomor 1. Nah kalau dengan teman-teman alumni Unpad ya yang bisa menunjukkan bahwa mereka setelah lulus langsung berkarir ya, mau lanjut studi, wirausaha maupun berkarir di korporasi, itu merupakan feedback yang sangat baik. Dan tentunya juga kita selalu ingin ya bahwa Unpad itu ada di 10 besar selalu perguruan tinggi terbaik di Indonesia ya. Siapa yang nggak bangga jadi alumni Unpad nanti ya. Jadi kita berusaha mempertahankan, salah satunya adalah dengan menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa langsung berkarir dalam waktu yang pendek, penghasilan yang baik begitu ya, dan juga berada di perusahaan-perusahaan yang memang terpercaya. Begitu. Apa strategi yang dilakukan oleh Bu Amel sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir agar para alumni itu mau mengisi? Betul. Jadi salah satunya juga dengan terus melakukan sosialisasi dan pengembangan program Bu Lina. Jadi kita ingin unit PPK ini dikenal begitu ya oleh seluruh mahasiswa ketika mereka jadi mahasiswa dan alumni. Dan kemudian juga mereka tahu sebenarnya apa sih fungsi dari kegiatan-kegiatan yang kami jalankan begitu ya. Dan sejak 2020 itu kita bukan merancang ya, memang sudah terbit peraturan rektornya mengenai studi penelusuran alumninya Unpad. Nah, di situ kita menggerakkan lah ya, kita berkolaborasi dengan berbagai pimpinan di fakultas dengan prodi untuk sama-sama kita berusaha membuat alumni itu mengisi bisa 100% ya. Jadi ada BIMTEK yang kita lakukan, ada sosialisasi. Penguatan. Jadi sehingga akhirnya elemen-elemen yang ada di fakultas dengan di prodi itu bergerak bersama. Iya. Lalu apa peran prodi fakultas untuk menyukseskan ini? Ya, salah di antaranya adalah kita berusaha mempertinggi respon rate ya Bu Lina ya. Artinya semua lulusan prodi itu memang harus dijaring datanya. Jadi tidak dari 200 lulusan, bukan 150 yang mengisi tapi 200. Nah, dari sini prodi bisa melihat ya, dari 200 ini mengisi sudah lengkap, kita lihat lagi mereka bekerja di mana, masa tunggunya berapa yang berwirausaha kan. Sekarang kita berusaha untuk terus menggerakkan atau menggalakkan program-program wirausaha ya Bu Lina, karena sangat baik, bisa memberi lapangan pekerjaan ya, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari wirausaha. Nah mungkin persentasenya dari prodi masih ada yang kecil. Nah bisa menjadi feedback nih? Begitu ya, feedback untuk prodi gimana nih caranya kita menggerakkan atau menggalakkan konsep-konsep wirausaha. Begitu. Peran Kaprodi, Sekprodi ini gimana nih? Nah, kalau berdasarkan peraturan rektor ya, memang Kaprodi itu menjadi pejuangnya tracer study jadi gitu ya. Betul, karena kalau di Univ itu kan datanya luar biasa bengkak ya Bu Lina, tapi kalau udah kembali ke prodi datanya otomatis lebih kecil. Dan saya pikir prodi itu punya ikatan yang lebih khusus ya dengan para mahasiswa dan alumni ya. Mereka sidang, mereka dibantu sidang, proses perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya harusnya lebih mudah begitu. Dan ada upaya yang dilakukan kan para sekprodi berkali-kali saya lihat diundang untuk diberikan bimbingannya, karena memang di dalam peraturan rektor itu kami menyebutkan. Jadi sekprodi itu merupakan elemen dari prodi ya teman-teman, yang nanti akan menyebarkan kuesioner. Jadi artinya teman-teman nanti akan ada secara berkala email blast begitu ya dari universitas ya. Lalu kemudian nanti pasti akan dihubungi oleh para sekprodinya ya. Tapi kalau bisa sebelum dihubungi teman-teman udah mengisi lengkap sebetulnya ya. Karena sudah tersosialisasikan bahwa ada program tracer study yang harus diisi ketika sudah menjadi alumni. Nah, itu kawan dan alumni Sinatra. Nah, Bu Amel, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Bu Amel bisa tegaskan sekali lagi apa sih manfaat pengisian tracer study ini untuk prodi, untuk fakultas, untuk universitas? Oke. Dari universitas dulu ya kita
lihat bahwa sebenarnya memang ada target IKU ya dari UNIF yang ingin dicapai. Tapi kan turunannya udah pasti ke fakultas dengan prodi, karena sebenarnya mahasiswa itu kan milik prodi begitu ya Bu Lina ya, milik prodi, milik fakultas, mungkin mereka lebih dekat ya dengan elemen-elemen yang ada di fakultas dengan prodi. Jadi kita ingin manfaat dengan mengisi tracer study ini, prodi itu punya pemetaan. Wah, itu luar biasa Bu Lina, untuk fakultas, untuk prodi bisa jadikan bahan untuk renstra ya mungkin ya, untuk terus berkembang kita mengembangkan diri, semacam berproses, hasil evaluasi juga ya. Betul, bahwa oh ternyata udah aman nih. Kalau memang sudah aman, oh berarti tinggal ditingkatkan. Tapi ternyata agak warning, masih di bawah untuk penghasilan, untuk masa tunggu, untuk variasi dia bekerja, untuk posisi mungkin ya. Lalu kemudian ada juga isian dari teman-teman, apakah relevan ya untuk skill bahasa Inggris misalnya. Oh ternyata skill bahasa Inggris itu kurang gitu ya. Jadi ketika komunikasi di tempat kerja jadi sedikit menyulitkan ya buat teman-teman, karena kurang bisa menguasai bahasa asing. Lalu kepemimpinan nih. Nah, mungkin nanti kepemimpinan, prodi bisa kerjasama dengan Hima ya, untuk bikin program-program gimana caranya mengasah anak-anak itu timbul jiwa kepemimpinannya. Lalu untuk kolaborasi, karena selama ini kita tahu ya Bu Lina, kita tuh sukses tuh nggak bisa sendiri ya. Pasti ada tim yang di bawah kita yang mendukung. Bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan unit-unit lain. Betul. Seringkali kalau kita nggak terbiasa, nggak dilatih, itu jadi kaku. Iya, pastilah. Ya, jadi kaku, dan kemudian ketika dunia kerja itu bisa jadi hambatan tersendiri, Bu Lina. Iya, betul. Itu salah satu manfaat ya, dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan. Iya. Gitu. Mungkin juga kita bisa tahu alumni kita ternyata banyak bekerjanya di dunia ini. Nah, mungkin ada mata kuliah atau kurikulum yang harus dikuatkan di sana. Betul. Begitu ya. Dan itu bisa kerjasama dengan alumni, Bu Lina. Jadi ada di IKU itu juga ada praktisi mengajar. Ya, itu masuk juga ke MBKM, atau bahkan ada dosen ya yang kemudian bisa magang di perusahaan. Nah, kalau kita nggak punya mitra dari para alumni yang mengisi, gimana gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan kontribusinya melalui pengisian tracer study. Wah, berarti itu benar harus diisi kalau begitu. Dari penjelasan Bu Amel tadi, betapa pentingnya bahwa kuesioner itu harus diisi, karena itu akan membantu banyak hal ya Bu Amel. Betul. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin Bu Amel sampaikan pada alumni kita? Iya, jadi buat teman-teman Akang Teteh, alumni Universitas Padjadjaran dimanapun berada, salam 1 Unpad ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus tersambung ya dalam berbagai program. Nah, khususnya di Pusat Pengembangan Karir ya, kami membuka tangan dan pintu selebar-lebarnya bagi Akang Teteh yang ingin back to campus ya, memberikan kontribusi, memberikan ide-ide yang brilian ya dan lain sebagainya, gagasan, untuk kita sama-sama mengembangkan Unpad ya, dan fakultas dan prodi Akang Teteh semua. Iya. Waduh, terima kasih Ibu Dr. Rosaria Mita Amalia atau Bu Amel sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir Unpad. Kita tahu betapa pentingnya pengisian kuesioner untuk tracer study tadi. Sampai di sini kawan Sinatra, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Nah, sampai ketemu ya teman-teman ya.